Wacana kepala daerah akan dipilih oleh DPRD saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah partai politik, parpol, sudah menyatakan dukungannya terkait mekanisme pemilihan tersebut. Di antaranya adalah Partai Gerindra, PAN, PKB, Golkar, dan Demokrat. Namun, ketika ditarik lebih jauh, wacana ini sebenarnya bukan belakangan ini saja digaungkan. Bahkan, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sempat menjadi aturan tertulis dalam UU Pilkada pada tahun 2014 lalu. Lalu, bagaimana sejarah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa muncul? Berikut rangkumannya. 1. Sempat tertuang dalam UU Pilkada, dibatalkan SBY lewat Perpu. Mekanisme kepala daerah dipilih DPRD sempat tertuang dalam UU Pilkada pada tahun 2014 setelah disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna yang digelar pada 26 September 2014 lalu. Ketika itu pengesahan UU Pilkada ini diwarnai aksi walkout dari Partai Demokrat akibat 10 usulan tentang pilkada langsung tidak dipertimbangkan. Namun, meski Partai Demokrat menyatakan walkout, RUU Pilkada itu tetap disahkan menjadi undang-undang karena mayoritas anggota DPR setuju akan keputusan tersebut. Pihak yang setuju sebanyak 5 fraksi, yaitu Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra. Di sisi lain, ada 3 fraksi yang tetap menghendaki kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura. Setelah putusan tersebut, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, berujung menerbitkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, untuk membatalkan 2 UU. Perpu pertama adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mencabut UU nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Lalu, Perpu kedua adalah Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang intinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. SBY menegaskan terbitnya Perpu tersebut sebagai wujud dirinya memperjuangkan hak rakyat yakni memilih kepala daerahnya secara langsung. Selain itu, keputusan penerbitan Perpu itu sebagai wujud pengakuan SBY bahwa pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan reformasi. Ditambah, ia terpilih sebanyak 2 kali dalam Pilpres karena pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Singkat cerita, DPR pun akhirnya menerima Perpu yang dibuat SBY untuk menjadi UU. Adapun keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada 17 Februari 2015. 2. Ditolak Jokowi 2 kali. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, memiliki sikap dengan sama seperti SBY yakni menolak mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD. Bahkan, penolakan tersebut disampaikannya sebanyak 2 kali, yakni saat pertama kali terpilih menjadi presiden pertama kali pada tahun 2014 dan pada periode kedua tahun 2019. Saat tahun 2014, Jokowi meyakini ketika kepala daerah dipilih DPRD, maka akan lebih korup. Jokowi mengatakan jika dipilih melalui DPRD, kepala daerah tidak memiliki keterikatan batin dengan rakyatnya. Dia menganggap kepala daerah seakan tak memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat. Sebaliknya, Jokowi mengungkapkan kepala daerah malah akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada DPRD. Kondisi inilah yang rentan terhadap praktik korupsi. Penolakan kedua disampaikan Jokowi melalui juru bicaranya, Fajrul Rahman, pada tahun 2019 lalu. Ketika itu Fajrul menegaskan bahwa mantan wali kota Solo itu tetap menghendaki kepala daerah dipilih rakyat secara langsung. Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi kabupaten kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat, demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998. Katanya pada 12 November 2019. Fajrul juga mengungkapkan saat itu memang ada evaluasi pelaksanaan pilkada. Namun, evaluasi hanya sebatas teknis saja tanpa mengubah mekanisme secara keseluruhan. Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan, tuturnya. 3. Didukung Prabowo sejak tahun 2024. Kini wacana tersebut kembali muncul dan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan Prabowo itu pertama kali disampaikan saat memberikan sambutan dalam HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, SING, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember 2024. Prabowo menilai pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung membuat anggaran negara membengkak. Karena itu, jika kepala daerah dipilih DPRD, akan menghemat anggaran negara. Dia menjelaskan cara tersebut sudah diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Prabowo menuturkan anggaran yang sebenarnya diperuntukkan untuk pilkada itu bisa digunakan hal lain bagi masyarakat. Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi, jelasnya. Pernyataan serupa kembali disampaikan oleh Prabowo saat memberikan sambutan dalam puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta pada 5 Desember 2025 lalu. Dia kembali mengungkapkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuat ongkos politik jadi murah. Ia mengatakan sistem semacam itu telah diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai, kata dia. Dukungan Prabowo ini berujung pula pada sikap resmi partai yang dipimpinnya, Gerindra, yang turut mendukung kepala daerah dipilih via DPRD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.